Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang kucintai. Hai anak-anakku yang kusayangi. Hai anak-anak yang kubanggakan. Mari kita mengikuti kegiatan Pondok Ramadan SMA Negeri 2 Ngawi 1442 Hijriah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma. Kepada anak-anakku semuanya kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 2 Ngawi yang kami banggakan, kami cintai, kami sayangi. Pada kesempatan ini dalam kegiatan sekolah kita yaitu Pondok Ramadan, maka kelas 10 dan kelas 11 ini wajib untuk mengikuti kegiatan Pondok Ramadan yang diadakan. Dalam kesempatan ini pemateri yang akan menyampaikan adalah Bu Sofi. Fokusnya adalah kaitannya dengan puasa. Tidak asing lagi, Bu Sofi ini adalah guru kelas berapa Bu Eritas? Guru kelas 10. Kelas 10 di SMA Negeri 2 Ngawi. Walaupun sekarang kelas 10 belum pernah bertemu sama sekali. Tapi tidak apa-apa, kita sering ketemu di lewat lewat kegiatan-kegiatan selama belajar ini. Untuk itu kepada Bu Sofi untuk menyampaikan kaitannya dengan materi puasa, mungkin perkenalan Bu, karena belum kenal Bu, kelas 10 ini belum kenal, mungkin perlu perkenalan Bu. Sampai alamatnya Bu. Hai anak-anak, nama saya Latifah Lili Sofia, biasa dipanggil Bu Sofi. Saya nanti akan mengajar kelas 10 ya. Di sini kita akan membahas materi tentang puasa. Nah, pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian puasa, yaitu puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan segala sesuatu perbuatan buruk atau apapun yang bisa membatalkan puasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Seperti itu. Kemudian jadi yang diwajibkan ini yang beriman tok ya, yang poso, yang gak iman ya. Yang tidak beriman tidak seperti orang kafir berarti tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ini artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu kan diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Seperti berarti ini ada sejarahnya. Dulu itu bagaimana Nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Anu kan juga puasa begitu. Ya, jadi para nabi sebelumnya juga melakukan puasa ya. Jadi mingkoblikum, kadang-kadang kita juga sebelum kita. Ya, mingkoblikum melakukan tata mingkoblikum, jadi seperti biasanya Bu Sofi ini kan melakukan Bu, puasa Daud ini. Ada puasa Senin Kamis Pak biasa. Biasa. Jadi ini tetap kan Bu Sofi ini tetap menjalankan sunnahnya Nabi kita Muhammad itu kan Senin Kamis. Tapi kita juga tidak ada larangan, dibolehkan itu ya untuk sholat Nabi sebelumnya seperti kita ini Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kita juga dibolehkan karena orang dulu juga nabi-nabi dulu itu berpuasa.
ini tentang pengertiannya puasa seperti menahan makan. Ya, menahan makan, minum, kemudian segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa apa saja. Ya, nanti akan dibicarakan tentang membatalkan puasa itu apa saja. Kemudian ini biar anak-anak ini tetap puasa, anak-anak ini kan harus tahu Bu. Jadi apa namanya? Anak-anak ini sudah kategori wajib puasa atau belum? Anak-anak ini. Seharusnya kalau syaratnya sudah, bagaimana Bu? Ya, seharusnya kalau sudah SMA itu berarti maksudnya kategori balik ya, Pak. Ya, Jadi sudah basah. Ya, sudah berkewajiban untuk melakukan puasa. Jadi ada beberapa syarat wajib puasa ya di sini. Yang pertama harus Islam. Jadi orang Islam wajib untuk melakukan puasa. Kemudian yang tadi ya harus sudah balik, kemudian mempunyai akal, sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian bukan orang yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian orang yang suci dari haid dan nifas, yang terakhir harus mampu. Jadi kalau tidak mampu ya tidak usah wajib puasa. Ya. Ini yang balik ini loh. Jadi anak-anak kita ini kan kelas 10 kan berarti sudah balik semua. Ya. Yang laki-laki ya gampang lah tandanya sudah mimpi basah Ya. gitu. Yang urung berarti ya perlu dikonang dokter lah. Ya, kalau anak laki-laki umur 7 tahun ya. Umur balik itu ya itu kemudian perempuan ini juga sudah kalau sudah datang bulan apa ya, sudah haid itu tandanya sudah dewasa sudah balik, maka wajib hukumnya untuk puasa. Jadi tidak ada tawaran-tawaran lagi untuk tidak puasa, tidak. Selama tadi syarat-syaratnya tadi terpenuhi Bu ya. Jadi ini biasanya anak-anak ini kadang-kadang puasa ini yang tadi Bu, yang musafir perjalanan itu bagaimana Bu, perjalanan yang bagaimana ini? Ya, jadi kalau ada orang yang misalnya mudik jauh saat berpuasa, itu boleh tidak saat Ramadan ya. Jadi boleh tidak melakukan puasa tersebut karena ditakutkan tidak kuat atau mabuk dalam perjalanan, itu bisa membatalkan puasa. Wajib ganti apa wajib apa? Wajib. Jadi setelah selesainya puasa Ramadan nanti harus diganti puasanya. Jadi batal berapa puasa? 2 hari puasa, jadi harus dibayar selama 2 hari. Termasuk kan itu kan muridnya Bu Sofi itu kan banyak perempuan. Iya. Sudah diperintahkan kemarin ganti apa bagaimana? Ya, yang haid juga harus dihitung berapa hari lamanya haid, itu nanti setelah Ramadan itu harus dibayar, wajib. Nah, maka anak-anak harus didengarkan. Jadi nggak boleh punya hutang puasa Bapak Rende. Bisa ini perempuan itu biasanya hutang puasa. Sampai poso naik gak disaur. Nah, ini nggak boleh. Jadi anak-anak nggak boleh yang haid, yang datang bulan itu biasanya seminggu lah, itu yang nggak boleh. Kemudian bagaimana dengan dengan rukun sunnah puasa itu apa saja? Rukun yang orang puasa itu seperti apa? Ya, rukunnya orang puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Niat ini wajib ya, harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Kemudian yang kedua yang tadi, menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Gitu. Ya, jadi niat itu ya bisa diucapkan Bu. Biasanya kalau ngimami terawih Pak Farid barengan saya itu kan ngimami terakhir mau buyar itu mesti nawaitu somal gotin an-ngadai fardisari Ramadan di sanati fardholillahi ta'ala. Ini karena niat itu sebagai rukun. Kok gak niat berarti batal puasanya. Batalnya ya namanya kalau tidak sah malamnya, maka diingatkan niat itu harus wajib. Sesuatu itu mau puasa Ramadan dan sebagainya mulai dari ini. Ini niat itu ya harus dilakukan, tidak boleh kemudian tanpa niat. Kemudian sunahnya bagaimana? Sunnah ada beberapa macam ya untuk puasa sunnah. Yang pertama itu puasa Syawal. Puasa Syawal ini harus dilakukan pada bulan Syawal. Mau tanggal berapapun boleh dilakukan selama 6 hari. Jadi tidak ada patokan untuk
tanggal berapa saja. Kemudian yang kedua ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan selama 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Kemudian ada puasa Muharram yang dilakukan pada bulan Muharram. Puasa Sya'ban begitu juga dilakukan pada bulan Sya'ban. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid, yaitu setiap bulan Qamariyah, setiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Yang tadi puasa Daud bin Bakri, jadi dilakukan selang-seling. Hari ini puasa, hari ini tidak, kemudian dilakukan lagi, besoknya puasa lagi. Nah, dan yang terakhir ini yang cukup populer dilakukan umat Islam ya, yaitu puasa Senin Kamis. Jadi puasa sunnah ini namanya apa namanya? Karena puasa ini kan Bu, puasa ini yang memberi pahala bagaimana Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang puasa ini kan rahasianya itu yang memberi apa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir Bu, apa namanya? Dorongan untuk anak-anak kita yang tetap 1 bulan ini puasa bagaimana Bu? Anak-anak yang karena dia santri-santri sekarang itu Jumat, Kamis itu menjadi santri pondok Ramadan itu. Setelah jadi santri itu bagaimana? Jadi anak-anakku sekalian, karena kalian sudah balik dan sudah memenuhi syarat wajib puasa ya, puasa ini wajib dilakukan, puasa Ramadan. Karena semisal kita punya hutang uang, kemudian kita meninggal, maka yang bisa menggantikan hutang uang tersebut adalah ahli waris kita. Tapi kalau seandainya hutang puasa itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, hanya kita sendiri. Makanya kalau sekiranya punya hutang puasa, harus diganti setelah berakhirnya bulan Ramadan, seperti itu. Terima kasih Bu Sofi karena waktunya sudah habis. Dan lagi kepada anak-anakku kelas 10-11 ikutilah pondok pesantren pondok Ramadan ini tanggal 16 dan 17, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Saya sebagai moderator, saya Bakri dan Bu Sofi sebagai pemateri. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.